Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada ruang kolaborasi topik 3 mengenai pemahaman sebagai capaian belajar Understanding by Design, kami akan membahas mengenai konsep pemahaman siswa dalam Understanding by Design terkait aspek pengetahuan diri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zahrotul Lailatin Khoiro, Nadila Inka Maulidia, Rahmat Effendi, Arin Novia Santi, dan Binti Ningtutiul Konia. Oke, berikutnya terkait aspek pemahaman siswa dalam UBD. Menurut Wiggins dan McTighe, dalam pendekatan UBD setidaknya terdapat 6 aspek yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dalam mencapai capaian pembelajaran, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan perspektif, memiliki empati, dan pengetahuan diri. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 6. Di sini pertanyaannya yaitu berikan contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri sesuai tema atau mata pelajaran Anda. Berarti di sini kita biologi sebagai bukti siswa telah memahami. Seperti itu. Siswa dapat dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan pola mindset yang dapat memahami pengetahuan diri, dan siswa mampu menemukan arti pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh. Pengetahuan diri adalah komponen penting dari pengetahuan metakognitif pada umumnya yang terdaftar secara pasti untuk pembelajaran peserta didik secara eksplisit. Pengajaran pengetahuan metakognitif digunakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik hingga akan mampu menyusun strategi belajar guna mencapai pembelajaran bermakna. Oke, selanjutnya yaitu pengetahuan diri peserta didik berdasarkan kegiatan memahami setelah pembelajaran dilaksanakan. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat dari beberapa langkah, misalnya yang pertama terkait peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi ini dilakukan dengan mempersilahkan peserta didik untuk mampu memberikan kesimpulan, pemahaman bermakna, serta refleksi di akhir pembelajaran setelah dilaksanakan. Yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik mengkonstruksi pemahaman yang dimiliki setelah pembelajaran dilaksanakan untuk dikaitkan selanjutnya dengan pengalaman di masa lampau. Nah, proses konstruksi pemahaman ini dilaksanakan dengan menceritakan kembali pemahamannya dan pengalaman di masa lampau menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, pemahaman ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu terkait memahami pembelajaran dilihat dari bagaimana peserta didik mampu memahami perasaan, perilaku diri, serta mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan keyakinan dengan baik. Selain itu, peserta didik juga mampu menganalisis perilaku atau kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ketika melaksanakan pembelajaran biologi pada materi sistem pencernaan. Nah, melalui materi ini kita juga dapat melihat kemampuan metakognitif peserta didik saat memahami materi. Misalnya ketika peserta didik sedang mempelajari materi sistem pencernaan, khususnya pada penyakit-penyakit yang dimiliki. Nah, itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika peserta didik mengalami sakit ma. Nah, gejala-gejalanya atau faktor-faktor penentunya itu dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir mengenai contoh konkret konsep pemahaman siswa dalam UPD pada aspek pengetahuan diri, yakni ada 3 contoh. Contoh yang pertama yakni penyakit MAC disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa sehingga menyebabkan nyeri. Contoh ini dapat dipahami oleh peserta didik bahwa penyakit MAC dapat merusak mukosa dan dapat dikarenakan karena telat makan. Atas dasar pemahaman tersebut, siswa akan lebih menjaga pola makan. Contoh yang kedua yakni siswa
memahami apabila makan tidak boleh sambil berbicara, karena makan sambil berbicara akan membuat tersedak, yaitu makanan yang tidak sengaja dapat masuk ke dalam trakea karena epiglotis sedang terbuka. Reaksi tersebut dapat mendorong siswa memahami bahwa kondisi tubuh yang tersedak merupakan respon tubuh untuk mencegah makanan yang lebih masuk ke dalam saluran pernafasan. Contoh ketiga, siswa dapat memahami bahwa sisa makanan yang telah dikonsumsi bergerak melalui usus kecil ke usus besar hingga ke anus yang menjadi tinja. Namun pada gejala tersebut adanya konstipasi yang disebabkan karena kurangnya serat dalam makanan dan kurang aktif bergerak. Atas dasar pemahaman tersebut, siswa dapat mengetahui pemahaman diri tentang melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dengan memperbaiki pola makan dan berolahraga secara rutin. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 6 mengenai konsep pemahaman siswa dalam UBD dalam aspek pengetahuan diri. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dengan saksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.